mengaku bahwa kami sungguh berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami tunduk kepada keinginan untuk berpuasa serta penuh dengan keinginan jahat. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri dan abai dalam melayani sesama kami. Kami penuh perhitungan dalam melihat sesama kami. Kami tak mampu mengasihi sesama kami seperti Engkau ajarkan. Ampunilah kami Tuhan, kasihilah kami anak Tuhan Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan lahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau rendahkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang benar. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang lurus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang benar. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari pelanggaran, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka aku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Demikianlah firman-Mu. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Di saat ini kita dipayungi oleh subtema hidup dalam persembahan roh. Saya dan Bapak Ibu tidak bisa pungkiri kenyataan bahwa kita sebagai manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa. Dalam setiap hari kalau kita hitung atau kita ingat-ingat, mungkin saja lebih dari 10 dosa yang
saya dan Bapak Ibu sudah melakukan. Keberdosaan muncul karena kemanusiaan kita, sehingga kita bisa saja lewat sikap kita, bisa saja lewat ucapan kita, bahkan dengan menggunakan kita ada dalam apa yang disebut dosa. Dalam keberdosaan, saya dan Bapak Ibu sudah pasti kalau kita mengimani Tuhan yang mampu menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, itu berarti kita mau untuk mengakui dosa kita, sehingga lewat pengakuan kita mendapatkan pengampunan. Tuhan itu Maha Penyayang, bahkan Tuhan tetap memandang dirinya dalam keberdosaannya, lalu memberikan pengampunan kepada kita atas segala hal yang salah yang pernah dia lakukan. Kalau kita lihat, Tuhan Allah memakai Nabi Nathan untuk mengajarkan Daud bahwa apa yang dia lakukan salah, mengambil istri orang dan hidup bersama istri orang, kemudian membunuh suaminya. Itu adalah hal yang saya dan Bapak Ibu kalau di sana ini terjadi, kita lewat kemanusiaan kita pasti kita akan maki orang itu, kita pasti akan menghujat orang itu, bahkan kita menganggap orang itu adalah orang yang memang tidak layak untuk hidup karena sudah mengambil istri orang, suaminya dibunuh pun. Itu di ayat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, itu berarti bahwa kalau sadar pengampunan hanya akan diterima dia ketika dia jujur mengaku. Dia tidak menutupi hal apapun di hadapan Tuhan. Walaupun saya dan Bapak Ibu saudara-saudara tahu betul-betul kita dosa untuk teman akrab, betul punya teman kami, betul punya teman tidur satu bantal, mungkin itu sama kita dosa. Tetapi di hadapan Tuhan, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara tidak dapat menutupi dosa sedikit. Itu yang diyakini oleh baik, bahwa Tuhan mengetahui batunya yang sementara tersiksa, sehingga dia mau mengungkapkan sebuah kejujuran bahwa dia menyesal. Sehingga dalam kesalahannya itu Bapak Ibu saudara-saudara, dia meminta atau memohon pengampunan dari Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara baca di saat ini, kita mendapatkan beberapa hal yang menjadi panduan bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak, ketika menjalani hidup ke depan. Ada hal-hal yang kita lakukan salah di masa depan. Momen-momen penting di mana Tuhan harus hadir dalam saya dan Bapak Ibu saudara-saudara punya hidup, sehingga itu diubahkan oleh Tuhan. dalam kualitas yang terbatas, tidak dimiliki alam yang tidak terlalu. Kita memberikan firman dengan mengingat pesan itu dari Roma 11 Karena itu, saudara-saudara, demikian kemurahan Allah akan menyelamatkan kamu supaya kamu mempercepatkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu yang berkenan kepada Allah. Itu adalah barang yang besar. Sampai
untuk ada dan melakukan ini. Kami berdoa menyerahkan kami semua yang ada di tempat ini. Kami tahu sungguh Tuhan, kami memiliki kasih karunia Tuhan. Kami memiliki roh dari Tuhan. Sehingga kami meninggalkan kesibukan kami dan ada di tempat ini dalam beribadah.